Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sari Rahmawati, mahasiswa S1 PIAUD Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen pemasaran RA. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Materi yang akan disampaikan. Yang pertama, pengertian manajemen. Yang kedua, pengertian pendidikan. Yang ketiga, pengertian manajemen pendidikan. Yang keempat, fungsi manajemen. Yang kelima, pengertian pemasaran. Yang keenam, tujuan pemasaran. Yang ketujuh, konsep pemasaran RA. Yang kedelapan, prinsip umum pemasaran RA. Yang kesembilan, tahap pemasaran RA. Yang kesepuluh, strategi pemasaran RA. Yang kesebelas, media pemasaran RA. Yang ke-12, pemasaran lembaga RA. Yang pertama, kita akan membahas pengertian manajemen. Secara etimologi, kata manajemen diambil dari bahasa Perancis kuno, ialah manajemen, yang maknanya adalah seni dalam mengendalikan serta melakukan. Manajemen bisa pula didefinisikan selaku upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, serta pengontrolan sumber daya untuk menggapai tujuan secara efektif serta efisien. Selanjutnya, pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harold Kons dan Cyril O'Donnell, manajemen adalah usaha untuk menggapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Yang kedua, menurut R. Terry, manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan dengan menggunakan tangan orang lain. Yang ketiga, menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, serta penggunaan sumber daya organisasi yang lain supaya menggapai tujuan organisasi yang sudah diresmikan. Yang keempat, menurut Lawrence A. Apley, manajemen adalah seni untuk mencapai tujuan yang dilaksanakan lewat usaha orang lain. Kedua, yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah sebuah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dapat berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Yang keempat, yaitu fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan. Artinya, sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, yaitu fungsi pengorganisasian. Artinya, sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Yang ketiga, fungsi penggerakan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Yang keempat, pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Yang kelima, yaitu pengertian pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas yang bertujuan
untuk mengidentifikasi dan menemukan kebutuhan manusia. Secara ringkas, pemasaran dapat diartikan sebagai meeting needs profitable, yakni bagaimana sebuah perusahaan dapat melayani kebutuhan atau keperluan konsumen dengan cara yang menghasilkan keuntungan bagi konsumen dan perusahaan. Yang keenam, tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran dapat dilihat untuk mencari keseimbangan pasar antara pembeli dan penjual, mendistribusikan barang dan jasa dari daerah surplus ke daerah minus, dari produsen ke konsumen, dari pemilik barang dan jasa ke calon konsumen. Tujuan pemasaran yang utama ialah memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang ketujuh, konsep pemasaran RA. Sasaran pemasaran atau promosi lembaga RA adalah para orang tua yang memiliki anak usia dini dan sedang mencari lembaga RA. Mereka adalah konsumen atau calon pembeli jasa edukasi di lembaga RA yang sangat potensial. Konsep dasar RA selalu diawali dengan pemahaman secara utuh tentang tujuan kelembagaan RA yang telah ditetapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Tujuan itu sendiri dirumuskan dari visi misi kelembagaan yang disusun pendiri lembaga RA yang bersangkutan. Visi dan misi lembaga RA merupakan media paling sederhana untuk mengenalkan RA kepada konsumen. Setelah konsumen mengenal lembaga RA yang dipromosikan, maka mereka akan tertarik untuk menelisik konsumen lebih dalam tentang lembaga RA yang bersangkutan, mulai dari sarana prasarana, kurikulum, tenaga kependidikan, dan lain-lain. 8. Prinsip umum pemasaran RA. Secara tradisional, prinsip pemasaran dikenal dengan 4P: produk, price, place, dan promotion. Lalu ada 3 komponen P unsur, itu adalah people, positioning, packaging. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip umum pemasaran RA menurut Philips dan Wijaya terdapat 7 unsur pemasaran jasa pendidikan, terutama lembaga RA, yaitu produk, price, place, promotion, people, proof, process. Yang ke-9, tahap pemasaran RA. Tahap manajemen pemasaran dibagi beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap perkenalan. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Yang keempat, tahap penurunan. Dan berikut ada 5 tahap menurut Philip Kotler. Yang pertama, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, desain strategi pemasaran berorientasi pelanggan. Yang ketiga, mendesain program pemasaran terpadu. Yang keempat, membangun hubungan dengan pelanggan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Yang kelima, menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan profit dan ekuitas pelanggan. 10. Strategi pemasaran RA. Strategi pemasaran adalah salah satu upaya mengenalkan produk atau jasa kepada masyarakat sekitar terlebih dahulu, dan tentu saja menggunakan rencana dan taktik yang sangat matang. Dengan begitu, penjualan akan meningkat sedikit demi sedikit. Macaulay mengemukakan bahwa terdapat beberapa langkah strategis pemasaran sekolah atau madrasah, yaitu yang pertama, identifikasi pasar. Yang kedua, segmentasi pasar dan positioning. Yang ketiga, diferensiasi produk. Yang keempat, komunikasi pemasaran. Yang kelima, pelayanan sekolah. 11. Yaitu media pemasaran RA. Salah satu media yang dapat digunakan untuk periklanan yaitu melalui media online. Media online merupakan media paling murah dan efektif karena tersedia banyak layanan media sosial yang tidak perlu mengeluarkan banyak biaya tetapi dapat bermanfaat dengan efektif untuk menjangkau konsumen. Media online yang cocok untuk pemasaran antara lain: nomor 1, website atau blog. Kedua, media sosial Facebook. Ketiga, media sosial Instagram.
Selain media online, ada juga media cetak yang dapat digunakan untuk pemasaran. Media cetak tersebut diantaranya yang pertama, kartu nama, yang kedua, brosur. 12 yaitu pemasaran lembaga RA. Pemasaran adalah metode baru yang digunakan untuk memajukan dan mengembangkan potensi sebuah lembaga dengan menentukan sasaran atau target, terutama pada masyarakat yang membutuhkan dan lembaga pendidikan. Dalam pemasaran, pendidikan atau lembaga dapat diartikan sebagai cara untuk memuaskan konsumen atau siswa dengan memakai dasar pemikiran yang logis. Namun, ketika konsumen merasa tidak puas, artinya pemasaran tersebut dapat dikatakan gagal. Dalam dunia pendidikan, yang menjadi kunci mutu suatu lembaga adalah jika terdapat produk yang kurang bagus, maka akan terpinggirkan. Sehingga suksesnya pemasaran suatu lembaga adalah mampu atau tidaknya suatu lembaga memberikan fasilitas yang bagus. Mempromosikan lembaga PAUD menekankan pada sosialisasi program dan keunggulan-keunggulan pada lembaga PAUD dan RA yang didirikan. Maka dari itu, dalam hal promosi, strategi dalam pemasaran menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan kita tadi yaitu bahwa manajemen pemasaran merupakan sebuah proses untuk mengendalikan suatu yang dicoba oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan metode bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dipunyai. Dan manajemen pendidikan itu sendiri adalah sebuah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dapat berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Di dalam manajemen pemasaran juga terdapat berbagai komponen, yaitu tentang manajemen pemasaran itu sendiri, manajemen pendidikan, tahapan pemasaran, prinsip umum pemasaran, dan masih banyak lagi. Sekian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.